Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok pada pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 97, 98, 99 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang pagi ini akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Ismaniar dari kelas M1. Untuk itu kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afi dan Bapak Ibu semuanya. Besar harapan kami Ustadz Hasrizal selalu Alhamdulillah. sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga dan Amin. seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Allah panjangkan umurnya agar beliau bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani dengan menguraikan ayat Al-Quran dengan mudah ya Ustadz. Begitu juga dengan Ibu Ismaniar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mani. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga nanti dalam mengurai ayat diberi ketenangan dan kemudahan ya Ibu ya oleh Allah. Kami dari grup MC selalu mendukung Ibu dengan hijab yang sama ya dari grup MC yang dipimpin oleh Mami Riri dikoordinatorin. Dan pastinya dari kelas M1 mensupport Ibu agar nanti Ibu dapat mengurai ayat dengan tenang ya Ibu ya. Baiklah demikian kepada Ustadz beserta pendamping beliau kami persilahkan. Silakan Ustadz. Quran Bu Afi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga kita bisa berjalan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua tindak tanduk kita, perbuatan kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang dengan beliau akhir zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 97, 98 dan 99 bersama Ibu Ismaniar. Assalamualaikum Bu Ismaniar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Ibu di mana posisinya Bu? Di Bekasi, Bu ya. Oh, Bekasi. Ibu dulu ngajak ke Alsani siapa Bu? Ibu Ismi, Kakak atau adik Bu? kakak, Oh, kakak kakak saya. ya. Oh, Mm-mm. Bu Ismi ya. Ya, Berarti asli Palembang ya Bu? Iya ya. ya Palembang, Bu ya. Oke. Bu sekarang masih aktif atau gimana Bu? Eh, Kenapa, Bu ya? Masih aktif sekarang atau udah pensiun? Ibu rumah tangga, Bu ya. Oh, itu rumah tangga ya.
Baik, Ibu sekarang tergabung di kelas M1 bersama Ibu Ira. Esmeralda, Ibu Diana, dan Ibu Mariska ya. Ya, Buya. Oke, baik. Begitu waktu dan tempat kami persilakan seperti Ibu Iskandar. Silakan, Bu. Ya, makasih Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofiyal iwal mursalin. Sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam Zud Gramatikal Al-Quran Metode Al-Hasani. Semoga dengan belajar gramatikal Al-Quran, kita dapat memahami dan mengaplikasikannya makna Al-Quran secara mendalam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Yang saya hormati Buya Hasrizal Alsani sebagai penyusun, pengajar, dan pendamping gramatikal Al-Quran Metode Al-Hasani. Semoga Buya, Umi, dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bu Ira sebagai pengajar dan didampingi oleh Ibu Diana dan Ibu Yulma di kelas M1. Terima kasih yang selalu sabar, mengajar, dan membantu kami untuk belajar. Dan juga untuk mempersiapkan tampil pagi ini. Semoga dicatat menjadi amal jariah. Dan untuk sahabat-sahabatku di M1, terima kasih yang telah membantu pembuatan PPT. Yang dengan setia memahami, menemani diskusi, dan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan satu sama lainnya. Terima kasih kepada semua guru pembimbing dan seluruh perangkat pengurus Al-Hasani. Terima kasih juga kepada Pak Helmi, Pak Hazril, Pak Saad Muti, serta Ibu Mariani dan Ibu Supriyati yang telah membaca tilawah pada pagi hari ini. Serta Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada kajian Ba'da Subuh hari ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akan membacakan surat Al-A'raf ayat 97, 98, 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa aminu ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apa aminu makrullah wala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun. Penggalan surat Al-A'raf ayat 97 terdiri dari 12 penggalan. Penggalan pertama A, penggalan kedua Pa, penggalan ketiga Aminah,
Penggalan keempat ahlul qura. Penggalan kelima an. Penggalan keenam ya. Penggalan ketujuh hum. Penggalan kedelapan ba'suna. Penggalan ke-9 bayatan. Penggalan ke-10 wa. Penggalan ke-11 hum. Penggalan ke-12 naimuna. Uraian surat An-A'raf ayat 97. Penggalan pertama, A merupakan huruf bermakna yang artinya apakah. Penggalan kedua, Pa merupakan huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ketiga, Amina, bentuknya KKL, cirinya patah di akhir. Pelakunya wa, akar katanya Amina, polanya fa'ala. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 409, dia telah aman. Penggalan keempat, ahlul qura, bentuknya KBM, terdiri dari kata ahlul dan al-qura. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Ciri kata benda kedua berakhiran kasro, kecuali kata al-qura adalah salah satu kata yang kebal terhadap harokat kasro. Ahlu bentuknya KBKK subjek tunggal. Aslinya ahlun, karena bermajemuk dengan kata al-qura menjadi ahlu. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek doma, akar kata ahila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya terdapat dalam Munawir halaman 45 penghuni. Al-qura bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya alif lam. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata koroya dibaca koro. Akar katanya koroya dibaca koro. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal koriyatun, pola kata benda tunggal fa'latun, pola kata benda jamak fu'alun. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 340, artinya dusun-dusun. Arti al-qura, penghuni dusun-dusun. Penggalan kelima, an merupakan huruf bermakna yang juga mempatahkan KKSHD setelahnya. Artinya bahwa. Ya, iya, bentuknya KKSAD. Aslinya ya, tiu. Karena didahului an menjadi ya, iya. Ciri ya di depan dan doma di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya ataya, dibaca ata. Merupakan salah satu dari 4 kata di dalam Al-Quran yang mempunyai 2 huruf sia yang jumlahnya lebih kurang 90%. Terdapat di dalam buku materi halaman 32-33. Pola fa'ala artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 33, dia sedang atau akan datang. Penggalan ketujuh, hum, merupakan kata ganti objek yang artinya mereka. Penggalan ke-8, ba'suna, bentuknya KBM, terdiri dari ba'su dan na. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua adalah kata ganti. Ba'su bentuknya KBKK. Aslinya ba'sun karena bermajemuk menjadi ba'su. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri subjeknya domah tain. Akar katanya ba'isa. Pola kata kerjanya fa'ala,
Pola kata bendanya fa'lun. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 56, siksaan. Nah, bentuknya kata ganti yang artinya kami. Arti ba'suna, siksaan kami. Penggalan ke-9, bayatan. Bentuknya KBKK. Ciri kata benda tanwin, akar kata bayatan menjadi batan. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 74, artinya malam. Penggalan ke-10, wa, bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-11, hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-12, naimuna, bentuknya KBPA jamak. Ciri kata benda sesuai pola. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata patah panjang dan huruf kedua akar kata kasro. Ciri jamak waw sukun na. Akar kata nawama menjadi nama. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal naimun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'iluna. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 475, orang-orang yang tidur. Arti surat Al-Araf ayat 97, apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri-negeri merasa aman bahwa siksaan kami akan datang kepada mereka di waktu malam dan mereka orang-orang yang tidur. Ya ada. Aku banyak tadi gak apa-apa kan? Penggalan surat Al-Araf ayat 98 terdiri dari 12 penggalan. Penggalan pertama A, penggalan kedua wa, penggalan ketiga amina, penggalan keempat ahlul qura, penggalan kelima an, penggalan keenam ya, penggalan ketujuh hum, penggalan kedelapan ba'suna, penggalan ke-9 duhan, penggalan ke-10 wa, penggalan ke-11 hum, penggalan ke-12 yal'abuna. Uraian surat Al-Araf 98. Penggalan pertama A merupakan huruf bermakna yang artinya apakah. Penggalan kedua wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ketiga amina bentuknya KKL, kiri patah di akhir. Pelaku huwa, akar kata amina, pola fa'ala, artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 49, dia telah aman. Penggalan keempat, ahlul qura, bentuknya KBM, terdiri dari kata ahlu dan al-qura. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Ciri kata benda kedua berakhiran kasro. Tetapi kata al-qura adalah salah satu kata yang kebal terhadap harokat kasro. Ahlul bentuknya KBKK subjek. Aslinya ahlul karena bermajemuk dengan kata al-qura menjadi ahlu. Ciri kata bendanya tanwin, ciri subjeknya domah. Akar katanya ahila,
pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya terdapat dalam Munawir halaman 45, artinya penghuni. Al-Qur'ah bentuknya KBKK jamak. Kiri kata benda alif lam. Kiri jamak sesuai kamus. Akar kata koroya dibaca koro. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal koryatun. Pola kata benda tunggal fa'latun. Pola kata benda jamak fu'alun. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 340, dusun-dusun. Arti al-qura, penghuni dusun-dusun. Penggalan kelima, an merupakan huruf bermakna yang juga mempatahkan KKSAD setelahnya. Artinya bahwa. Penggalan keenam, ya tia, bentuknya KKSAD. Aslinya ya tiu, karena didahului an menjadi ya tia. Kirinya di awal ya dan di akhir doma. Pelakunya huwa, akar katanya ataya, dibaca ata. Ata ya merupakan salah satu dari 4 kata di dalam Al-Quran yang mempunyai 2 huruf sia yang jumlahnya lebih kurang 90%. Terdapat dalam buku materi halaman 32 dan 33. Polanya fa'ala. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 33. Dia sedang atau akan datang. Hum bentuknya kata ganti objek yang artinya mereka. Penggalan ke-8, Ba'suna merupakan KBM yang terdiri dari ba'su dan na. Kiri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kiri kata kedua adalah kata ganti. Ba'su bentuknya KBKK subjek, aslinya ba'sun karena bermajemuk menjadi ba'su. Kiri kata benda tanwin, kiri subjek domah tain. Akar kata ba'isa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 56, siksaan. Nah, bentuknya kata ganti yang artinya kami. Arti ba'suna, siksaan kami. Penggalan ke-9, duhan. Bentuknya KBKK. Kiri kata bendanya tanwin. Akar katanya dohawa menjadi doha. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'lun. Artinya terdapat dalam Munawir halaman 813 akar kata dan 814 kata yang dicari. Artinya waktu duha atau pagi. Wa bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-11, hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-12, yal'abuna. Bentuknya KKSAD, kirinya ya di depan dan di akhir waw sukunna. Pelakunya hum, akar katanya la'iba, pola fa'ala. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 397, mereka sedang atau akan bermain. Arti surat Al-A'raf ayat 98, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhau wa hum yal'abun. Dan apakah penduduk negeri-negeri merasa aman bahwa siksaan kami akan datang kepada mereka di waktu pagi dan mereka benar-benar sedang bermain.
Penggalan surat Al-A'raf ayat 99 terdiri dari 2 bagian dan 11 penggalan, yaitu bagian pertama penggalan 1 sampai 4, bagian kedua penggalan 5 sampai 11. Penggalan pertama A, penggalan kedua Pa, penggalan ketiga Aminu, penggalan keempat Makrullahi, penggalan kelima Pa, penggalan keenam La, penggalan ketujuh Ya'manu, penggalan kedelapan Makrullahi, penggalan kesembilan Ila, penggalan ke-10 Al-Qaum, penggalan ke-11 Al-Khosiruna. Uraian Al-A'raf ayat 99 bagian pertama. Penggalan pertama A merupakan huruf bermakna yang artinya apakah. Penggalan kedua Pa merupakan huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ketiga Aminu bentuknya KKL, cirinya di akhir waw sukun na. Pelaku hum, akar kata amina, polanya fa'ala. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 49, mereka telah aman. Penggalan keempat, makrullahi. Bentuknya KBM terdiri dari makro dan Allahi. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Ciri kata kedua berakhiran kasro. Makro bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya makron. Karena ber-KBM menjadi makro. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri objek tunggalnya patah tain. Akar kata makaro. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 425 tipu daya. Allahi Allah. Artinya arti makrullahi tipu daya Allah. Arti surat Al-A'raf ayat 99 bagian pertama. Apa aminu makrullahi, maka apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Uraian Al-A'raf ayat 99 bagian kedua. Penggalan kelima, Pa merupakan huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan keenam, La merupakan huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ketujuh, Ya'manu, bentuknya KKSAD, cirinya ya di depan dan doma di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya amina, polanya fa'ala, artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 49, dia sedang akan aman. Penggalan ke-8, makrullahi, bentuknya KBM terdiri dari makro dan Allahi. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Ciri kata kedua berakhiran kasro. Makro bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya makron karena ber-KBN menjadi makro. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri objek tunggal patah tain, akar kata makaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 425 tipu daya. Allahi Allah. Arti makrullahi tipu daya Allah. Penggalan ke-9, illa merupakan huruf bermakna yang artinya kecuali. Penggalan ke-10, al-qaumu. Bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya alif lam, ciri subjek tunggal domah. Akar katanya qawamah menjadi koma.
Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Penggalan ke-11, al-khosiruna. Bentuknya KBPA jamak. Ciri kata bendanya alif lam. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata patah panjang, huruf kedua akar kata kasro. Ciri jamaknya waw sukunna. Akar kata khosiro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal khosirun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'iluna. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 116. Orang-orang yang merugi. Arti Al-Arab ayat 99 bagian 2. Fala ya'manu makrullahi ilal qaumul khosirun. Maka dia tidak merasa aman dari tipu daya Allah melainkan orang-orang yang merugi. Arti keseluruhan surat Al-Arab ayat 99. Apa aminu makrullahi fala ya'manu makrullahi ilal qaumul khosirun. Maka apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Maka dia tidak merasa aman dari tipu daya Allah melainkan orang-orang yang merugi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bu Ismaniar. Gimana rasanya, Bu? Lega Buya, tapi Alhamdulillah. banyak kesalahan-kesalahan membaca tadi. Ya, biasa. Belajar tentang manusia kita ya. Ya. Ibu kita sehari-hari sekarang di rumah aja. Iya Buya, di rumah aja. Mudah-mudahan banyak waktu ya, Bu ya. Saya tetap istiqomah bersama Quran ya, Bu. Amin, amin. Makasih Buya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi surat Al-A'raf ayat 97, 98, dan 99 yang sudah dibawakan oleh Ibu Ismania dengan tuntas ya. Nah, ayatnya tanggalnya banyak ya, mencukupkan uraian dari Bu Ismania tadi. Baik Bapak Ibu ya, karena kita semua belajar, mungkin ada salah kata, salah ucap, salah sebut tadi, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Mariani kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Mariani, Bu Api. Ya, syukuran Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 97, 98, 99. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat.